sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Rama Yumata. Hari ini ia kembali datang di Go Healthy dengan cerita baru. Dulu, ia mengeluh gula darahnya tinggi, bahkan penglihatannya sampai terganggu. Bang Rama bercerita, mungkin diabetes ini akibat dari pola hidupnya yang kurang sehat. Pasalnya, sebagai seorang musisi, ia kerap kurang tidur karena harus bekerja. Dan akibatnya, pola makannya pun jadi terganggu. Gula darah saya pernah di angka 600 pernah waktu sakit. Hipertensi pernah juga 190. Terus kalau kolesterol pernah juga 220. Lemes, nggak berdaya. Begitu tinggi gula saya udah nggak berdaya. Pernah saya anfal dan saya nggak bisa apa-apa ya. Bisa dibilang koma lah ya. Tanpa sadar, mungkin Anda juga merasakan hal yang sama seperti Bang Rama. Punya aktivitas yang padat hingga kesulitan dalam mengatur pola hidup. Dan kini kabarnya, ia sudah jauh lebih sehat. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Yuk kita ikuti bersama. Hai pemirsa, apa kabar? Yuk jaga kesehatan, jangan sampai kita menyesal kalau sudah kena komplikasi. Dan jangan sampai apapun profesi kita menjadi alasan kita abai dengan menjaga kesehatan. Ya, tadi kita sudah simak tayangannya betapa narasumber kami kali ini adalah seorang musisi. Yang konon katanya kalau musisi gaya hidupnya terbalik. Kalau malam dia bangun, begadang, bikin karya, siang malah tidur. Walhasil, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, tensinya juga tinggi. Bahaya kan? Nah, jangan-jangan Anda juga punya masalah yang sama. Tenang, kita akan bahas dan kami akan berikan solusinya buat Anda. Nah, bersama saya ada seorang musisi yang beruntung dalam fase hidupnya pernah bekerja sama dengan legenda musik Indonesia, ada Bang Iwan Fals dulu ya. Didampingi oleh Bang Ome namanya, yang dulu pernah menjadi drummernya. Bang Ome, apa kabar? Baik, Mas. Berapa lama jadi drummer Iwan Fals? Berapa tahun ya? 2-3 tahun lah ya. Hebat. Nah, yang akan membongkar masalah kesehatannya ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Kabar baik, salam ya? sehat. Bang Ome bagaimana, sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Saya sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong, oye. Iya. Ini adalah kedatangannya yang kedua. Bang Ome datang ke Go Healthy. Mumpung lagi ada di TV nasional, Bang Ome kalau mau menyapa keluarga, teman-teman bandnya, atau Bang Iwan Fals, silakan. Boleh loh. Halo teman-teman, keluarga besar, sahabat-sahabat, dan musisi para legend. Salam sehat semua untuk kita semua. Oke. Sekarang saatnya sesi konsultasi, kita bongkar kebiasaan buruk apa saja yang dilakukan Bang Ome sampai sekarang semuanya angkanya tinggi-tinggi itu. Yuk, Mbak Preti. Ya. Dari riwayat yang saya baca nih, Bang Ome dulu nggak terlalu ngerti tentang pola makan sehat ya. Tapi saya mau tanya nih, dulu doyan gorengan nggak? Banget. Doyan gorengan. Banget nggak? Banget. Kemudian makan buah-buahan rutin? Dulu nggak rutin. Dulu nggak, sekarang rutin. Semakannya aja, sekarang sehari sekali. Oke, kemudian suka minuman yang manis-manis? Iya. Minuman yang manis-manis ya? Yang minuman manis yang botol tuh teh. Kemasan? Teh dalam kemasan? Sebanyak apa? Sesering apa? Bisa 5 botolan kali sehari. Tambah. Itu yang ingat? Yang ingat deh. Belum yang manis-manis yang lainnya lagi tuh. Dulu masih suka ngerokok nggak? Ini berhubungan dengan makanan. Ngerokok sih dulu agak nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Ya, jadi ini adalah pola makan yang di Indonesia tampaknya biasa aja. Biasa aja, betul. Ya, karena semuanya seperti itu. Nggak ada kesadarannya Kang Ronald ya. Jadi, dulu udah berubah belum sekarang? Sekarang berubah. Jadi pemirsa, apa yang kita makan sekarang itu akan berbicara buat kita besok. Jadi penampilan kita hari ini adalah dampak dari apa yang kita makan kemarin. Dan kita nggak bisa, kita bebas memilih makanan. Cuman kita nggak bebas memilih konsekuensinya. Ya, artinya kalau kita mau sehat, ya kita harus mau belajar tentang kesehatan. Nah, kita harus mulai mau memilih makanan yang sehat seperti makan buah-buahan, 1 hari 2-3 kali, kemudian memilih sumber karbohidrat yang sehat,
Apalagi yang sudah punya gula darah tinggi. Ya, jadi kalau udah punya gula darah tinggi memang karbohidratnya harus yang kompleks. Misalnya nggak lagi nasi putih, usahakan nasi merah. Misalnya nggak lagi makan roti putih, tapi memilih seperti ubi, seperti singkong sebagai makanan pokok. Terus cemilan juga bisa berupa kacang hijau, kacang merah, ketan hitam bisa menjadi pilihan yang baik. Dan pemanisnya kita pakai gula aren. Nah kemudian minyak sehat harus masuk ya. Kemudian air putih juga harus cukup. Dan tentunya ini adalah bagian dari pola hidup sehat. Nggak mungkin hanya gara-gara makan itu terus kita menjadi sehat. Olahraganya ya harus, apalagi yang sudah telanjur. Beda yang sudah telanjur sama yang belum ya. Yang sudah telanjur tentu harus punya tetap punya aktivitas khusus atau kegiatan khusus. Misalnya udah telanjur kayak Bang Ome ini udah telanjur ada diabetes, udah telanjur ada hipertensi. Yang udah telanjur itu obat dari dokter tetap harus diminum. Gitu Kang. Oke, nah gula darahnya kan pernah tinggi banget ya. Paling tinggi rekor berapa, inget nggak? Di atas 400 ya katanya. Di atas Tepatnya? 400. Tepatnya di angka berapa, Bang? 600 kayaknya. 600? Di atas 400 berapa? 600. Dari 400 ke 600 jauh ya sebenarnya. Iya. Tapi lewat dari 200. Kayaknya seperti itu deh. Ngeri banget. Kayaknya sepertinya Iya, ya. seperti Padahal, tapi Bang Ome tahu, sadar gula Enggak, darah waktu sewaktu. itu kan memang waktu saya sakit itu dokter itu nggak ngasih tahu sakit saya apa gitu. Oke. Setelah saya sembuh baru dikasih tahu semua. Baru dikasih tahu semua. Tapi Bang Ome tahu gak sih sebenarnya kadar normalnya di angka berapa untuk gula darah? 180 ya. Gula darah sewaktu sebaiknya kalau bisa di bawah 140. Iya. Tapi seseorang dikatakan diabetes apabila lewat dari 200. Kolesterolnya pernah paling tinggi di angka berapa? 220-an ya. 220-an. Tinggi Asam juga. urat bagaimana Bang? Iya. Asam urat. Asam urat nggak terlalu ya. Nggak pernah dicek atau nggak terlalu? Nggak tahu. Nggak tahu ya, berarti nggak pernah dicek ya. Beda antara Oke. nggak tahu sama nggak terlalu. Nggak pernah saya cek kayaknya. Nah, setelah kedatangan Bang Ome yang pertama kali ke sini kan kita kasih saran ya Bang waktu Iya. itu, dan Bang Ome sudah merubah gaya hidup serta menggunakan teknologi laser. Iya. Dampak yang dirasakan apa saja nih Bang? Terutama dari sisi pemeriksaan. Kadar gula darah sewaktu dulunya sampai 600, sekarang terakhir ada di Sekarang angka terakhir berapa? 226. Oke, walaupun belum normal, tapi sudah mengalami penurunan. Sebaiknya untuk Bang Ome target di bawah 200. Kalau tekanan darahnya bagaimana Bang? Tekanan darah mungkin mulai turun dikit-dikit ya. Nggak terlalu signifikan sih. Dari 190 terakhir? 140-an. Oh ya signifikan dong, dari 190 ke 146. Cuman mungkin masih memang tetap masih Tetap tinggi harus- gitu. harus Harus tinggi. turunin lagi. Harus bisa ya di bawah 130. Iya. Targetnya 120 per 80. 120, Iya. Bagaimana dengan kadar kolesterolnya Bang? Kolesterol agak turun jadi 190-an. Oh bagus. Ya, Bang Ome dulu udah pakai laser kan ya? Sudah. Dulu kan sempat ada nyeri-nyeri itu, suka Iya. merasa nyeri katanya gitu. Sekarang gimana rasanya? Sekarang nyerinya berkurang. Nyeri seperti apa sih Bang kemarin? Kayak kesam-kesam di kaki gitu ya. Di kaki kebas-kebas gitu. Di telapak kaki. Maka Ada rasa sensasi ketusuk-tusuk gitu nggak? ada. Oh, ada. Sekarang udah nggak terlalu signifikan itu. Dan tapi kakinya bisa napak ngerasa gitu. Bisa. Ya, karena Sekarang bisa yang waktu kemarin tuh waktu saya masih belum pakai tuh napak tuh kayaknya baal banget gitu. nggak kerasa apa-apa Nggak ya? kerasa. Iya. Tambah lagi nih Bang Ome. Dulu Bang Ome ini tidurnya suka terbalik. Iya. Sekarang masih? Sekarang udah nggak. Tidur dari jam berapa sampai jam berapa? Sekarang jam 11 sampai jam setengah 5 sampai jam 5. Oke. Oke. Baru bangun. Dalam keadaan yang terlelap? Terlelap dan Berkat penggunaan berkualitas. Dan berkualitas. Iya. Berkat penggunaan teknologi laser ya Bang ya, tentunya ya Bang ya. Nah, untuk pemirsa di rumah perlu dipahami bahwa tidur yang baik adalah tidur berkualitas, jumlahnya cukup 6 sampai 7 jam. Waktunya harus di malam hari. Kalau tidurnya tidak baik, tidak cukup, tidak berkualitas, salah jam, yang terjadi gula darah akan semakin tinggi. Tensinya semakin tidak terkendali. Organ hati akan membentuk kolesterol dengan lebih banyak. Yang dibentuk adalah kolesterol jahat. Jadi pertahankan apa yang sudah dilakukan oleh Bang Ome, tidurnya, jamnya kalau bisa lebih pagi lagi. Jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Ini kebiasaan yang mungkin Anda juga miliki pemirsa. Waktu kedatangan yang pertama Bang Ome ke Go Healthy, dia dapat saran dari para praktisi. Ya, lakukan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Hasilnya seperti apa? Untuk gula Bang, sekarang gulanya berapa setelah pakai laser? Sekarang 226. Udah turun drastis tapi masih harus turunin lagi ya. Ya. Oke, good. Semangat, you are on the right track. Jalurnya udah benar tuh. Yes. Ya. Kolesterolnya dulu juga tinggi di atas 200. Setelah pakai laser, berapa Bang? 190-an. Good, oke. Tapi turunin lagi ya. Turunin lagi. Itu masih mepet-mepet soalnya ya. Iya. Tensinya
Dulu juga tinggi tuh. Sekarang setelah pakai laser berapa Bang? 140-an masih tinggi. 140-an. Idealnya berapa? 130 ya. 120/80, tapi itu sudah di angka yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke. Artinya apa? Sudah bisa menurunkan banyak faktor resiko penyebab banyak komplikasi. Ya, termasuk tidur yang dulu nggak beraturan, siang malah tidur, malam malah begadang, sekarang tidurnya udah semakin baik dengan durasi makin panjang dan tidurnya deep sleep. Ini adalah bukti bahwa teknologi laser yang digunakan oleh Bang Ome telah memberikan manfaat untuk meningkatkan kesehatannya. Sekarang mari kita bahas apa manfaat teknologi laser buat kesehatan kita. Bang Faidon. Ya, teknologi laser yang sekarang Anda lihat dipergunakan sama Kang Ronald adalah teknologi yang memproduksi sinar laser. Ya, dia dirangsang untuk memproduksi oksida nitrit untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Secara alamiah, dinding dalam pembuluh darah memproduksi molekul oksida nitrit seperti ini, membuat pembuluh darah elastis sehingga tekanan darah terkontrol dengan baik. Seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan pembuluh darah memproduksi oksida nitrit berkurang. Apalagi ketika proses ini berkurang, masih disertai dengan terjadinya penyumbatan pembuluh darah seperti ini. Dinding dalam pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan kemampuan memproduksi oksida nitrit turun lagi, ya. Jadi ada dua hal yang terjadi, pertambahan usia dan penyumbatan pembuluh darah. Nah, Anda lihat di sini penebalan pembuluh darah, kemudian kurangnya kualitas pembuluh darah dan penyumbatan pembuluh darah menimbulkan masalah baru dan juga memicu terjadinya penggumpalan darah. Sehingga dampaknya pada tubuh kita menjadi bertambah-tambah. Ketika produksi oksida nitrit berkurang, sirkulasi darah turun. Kemudian suplai oksigen ke dalam seluruh organ tubuh berkurang. Pembuluh darah menjadi menyempit dan tidak lentur dan kaku. Kemudian meningkatkan peluang terjadinya penimbunan plak di pembuluh darah di sekujur tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tekanan darah meningkat, penurunan fungsi organ tubuh, dan tentu kualitas hidup jadi berkurang. Nah, ketika kita menggunakan teknologi laser, maka sinar laser yang kita pakai akan bekerja seperti ini. Dia akan menembus bagian epidermis, dermis, hipodermis sampai ke dalam pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah yang di pergelangan tangan yang disinari sinar laser, pembuluh darah tersebut akan meningkatkan produksi oksida nitrit. Ketika oksida nitrit meningkat, sirkulasi darah dan aliran darah menjadi lancar, suplai oksigen menjadi optimal ke seluruh organ tubuh, pembuluh darah menjadi fleksibel, kemudian risiko penimbunan plak dan penyumbatan pembuluh darah menjadi berkurang, tekanan darah terkendali, fungsi organ tubuh menjadi meningkat. Nah, itulah yang dialami oleh Bang Ome saat ini. Betul Bang Ome? Ya. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Faidon digunakan pada pergelangan tangan kiri karena nantinya akan menyinari dua pembuluh darah nadi, di mana dinding pembuluh darah akan dipicu untuk memproduksi zat nitric oxide dalam jumlah optimal dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi pembuluh darah. Nitric oxide bersama dengan oksigen yang kita hirup akan memicu proses pembakaran yang dilakukan oleh mitokondria secara optimal, sehingga mitokondria akan lebih banyak menggunakan gula dan kolesterol untuk dirubah menjadi energi. Dampak akhirnya tubuh menjadi lebih bertenaga. Tetapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterol menjadi terkendali. Nah, ini merupakan cara kerja teknologi laser yang sudah dirasakan manfaatnya oleh Bang Ome. Ayo dong sekarang take action, gunakan teknologi laser sesegera mungkin. Jadi ayo pemirsa, sekarang juga pesan sekarang dan gunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini memiliki spesifikasi ya 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, AccuLaser ini harus digunakan secara rutin karena bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya, pemirsa? Semudah Anda menghubungi call center Gogomol sekarang juga. Ya, nomornya muncul di layar kaca, pemirsa silakan Anda hubungi sekarang. Atau mau Anda foto dulu silahkan, nanti Anda hubungi setelah Anda mungkin ada waktu yang lebih luang ya.
Jadi silahkan di-save nomornya dan hubungi call centernya Gogomall. Tapi sekali lagi, pastikan Anda mendapatkan Aqualaser yang asli, ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall. Jadi pemirsa, perjalanan hidup sehat Anda dimulai dari ketika Anda menghubungi call center Gogomall sekarang juga. Kami tunggu, dan sekali lagi, yuk hidup sehat. Kami punya banyak informasi kesehatan, tinggal Anda take action sekarang juga. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aqualaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Go Healthy hadir dengan bicara fakta, karena ini adalah fakta yang akan kita bahas. Jangan sampai Anda salah untuk memahaminya. Mungkin sekarang Anda sering dalam beberapa waktu terakhir merasakan telinga Anda berdenging. Wah, konon banyak yang bilang kalau telinga berdenging itu adalah pertanda Anda punya tekanan darah yang tinggi. Memang fakta yang sebenarnya seperti apa? Mbak Preti, coba tolong kita bahas. Itu adalah faktanya. Jadi Betul ya? telinga, iya betul. Oke. Telinga berdenging atau istilah medisnya kita sebut dengan tinnitus adalah sebuah keadaan ditandai dengan suara berdenging atau berdengung yang sebenarnya tidak ada sumber luarnya. Jadi gak ada eksternalnya. Dalam arti yang mendengarkan itu hanyalah yang mengalami tinnitus. Sekarang saya tanya sama Bang Ome, pernah merasakan demikian? Pernah. Suaranya ngingung, sus Nging. atau gimana? Nging. Nging. Berdasarkan studi, telinga berdenging ini betul ada beberapa tipe. Ada yang tipe frekuensi tinggi, bunyinya nging. Ada yang frekuensinya rendah, ngung. Nah, ternyata telinga berdenging dengan frekuensi yang tinggi, yang bentuknya nging, ini ada kaitannya dengan aliran darah, terutama di telinga bagian dalam. Jadi kalau tensi kita semakin tinggi, yang terjadi adalah telinga bagian dalam tidak bisa mendapatkan aliran darah yang cukup. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah gangguan pembuluh darah di sana dapat mengakibatkan saraf yang ada di telinga bagian dalam menjadi lebih sensitif. Akhirnya timbullah suara seperti telinga berdenging. Kesimpulannya adalah untuk Anda pemirsa di rumah yang sering mengalami telinga berdenging dengan frekuensi yang tinggi, nging, coba deh cek kesehatan Anda secara lengkap. Jangan-jangan tekanan darahnya ternyata tinggi. Nah, itu adalah faktanya. Faktanya sudah kita beberkan, sekarang tindakannya ada di tangan Anda. Bang, udah pakai teknologi laser ya? Udah. Rutin kan? Rutin. Sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali? Iya. Oke, durasi berapa lama? 1 jam. 1 jam. Yang paling bikin happy, yang paling berkesan apa sih Bang? Yang paling berkesan, saya sekarang udah kerjanya udah mulai 90%. Emang kemarin kenapa? Kemarin tuh karena ada kendala-kendala itu jadi 60% kerjanya. Oh. Sekarang udah lebih fit, Lebih fit, lebih prima. produktif lagi dong. Lebih produktif lagi. Yang tadinya saya manggung itu paling setengah jam udah kecapean, sekarang 2 jam udah masih bisa oke gitu. Dan itu ada apa juga yang tadinya tidak, sekarang udah oke gitu. Seperti apa tuh? Apa sih kayak penurunan ini ya,
Vitalitas. Oh. Sekarang udah Kembali berkokok. sudah naik Sudah kembali. jos lagi gitu. Teknologi laser itu ada yang namanya intranasal. Dipakai nggak? Dipakai juga. Nah, good. Kapan makainya? Ya pada saat itu 1 jam Bareng itu ya? pakai. Oh, oke. Dipakai Betul, juga. betul, betul. Oke. Apa yang paling dirasakan pas pakai intranasal itu? Ada bedanya nggak? Pakai sama nggak pakai? Apa ya, kayak kalau pakai tuh otak lebih Lebih bagaimana tuh, Bang? lebih terang. lebih fresh aja Lebih gitu fresh, otak. ya. Karena mungkin ya darahnya mengalir semua kali. Konsentrasinya menjadi lebih baik. Lebih baik, lebih konsen. Dulu di riwayat pernah diceritakan suka ada sensasi berputar alias vertigo, betul ya? Vertigo, iya. Dulu ya? Dulu. Setelah pakai laser masih ada nggak tuh? Udah enggak. Udah nggak ada. Udah enggak ada. Alhamdulillah udah enggak ada. Tahu nggak itu ada hubungannya sama intranasal? Ya pokoknya saya pakai laser aja. Sebetulnya begini, orang menggunakan teknologi laser aja di pergelangan tangan itu sudah beruntung. Ya karena kemampuan oksidan nitritnya baik. Tapi ketika kita menggunakan intranasal, kita mendapatkan keuntungan ganda. Dampaknya lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita pakai, berarti kan ada 2 spot yang jalan tuh. Nah, di dalam rongga hidung kita, dia membantu meningkatkan produksi oksidan nitrit dengan lebih cepat, sehingga lebih cepat sampai untuk aliran sirkulasi darah di sekitar wajah. Ya, jadi apa? Risiko sinus berkurang, mata yang penglihatannya agak terganggu bisa menjadi lebih baik, khususnya penderita diabetes nih yang punya masalah dengan pembuluh darah di mata. Kemudian juga di sekitar kepala itu kan kita seringkali mengalami apa namanya vertigo, kemudian sakit kepala, migrain. Itu bisa menjadi lebih berkurang dan lebih baik dampak dari lasernya. Kenapa? Karena kecepatan dampak tadi. Nah, kemudian juga dia membantu penderita stroke untuk mengalami pemulihan yang lebih cepat dengan dampak yang berganda tadi. Nah, sekarang yang kita khawatirkan pada pasien diabetes, tensi tinggi, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, yang dikhawatirkan ini adalah terjadinya pengentalan darah. Dan pengentalan darah ini dapat memicu terbentuknya gumpalan darah atau trombus, cikal bakal dari komplikasi. Dengan penggunaan teknologi laser di pergelangan tangan kiri nantinya akan menstimulus titik akupuntur, di mana di sana ada titik akupuntur PC, artinya sekitar jantung, lalu ada HT untuk kesehatan jantung itu sendiri, dan ada LU di sana untuk kesehatan paru-paru. Nantinya ketika Anda gunakan secara rutin, maka kesehatan jantung dan paru-paru juga dapat terjaga. Di saat bersamaan, gumpalan darah ini dibantu untuk diuraikan. Ketika dia terurai, maka aliran darah dapat berjalan dengan lancar, sehingga fungsi dan kerja organ tubuh dapat berjalan dengan optimal. Jadi dari sekarang, ayo dong take action, ambil tindakan Anda, gunakan teknologi laser sekarang juga. Nah, Bang Ome kan sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang saatnya Bang Ome ngajakin pemirsa Go Healthy untuk jaga kesehatan dan juga untuk pakai teknologi laser. Silahkan. Ayo pemirsa, hidup sehat, gunakan laser. Karena saya sudah mengalami hidup yang lebih baik karena saya menggunakan laser. Ayo kita semangat dan hidup sehat. Oke. Pemirsa, hari ini kita belajar dari kisahnya Bang Ome ya, 45 tahun masih muda yang dulu pernah abai dengan menjaga kesehatan. Dulu hidupnya yang enak-enaknya aja, gemar makanan yang enak, nggak ada pantangan, nggak olahraga, sering begadang. Akhirnya diabetes, hipertensi, dan kolesterolnya tinggi. Tapi setelah menggunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomo dan mengubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat ya, kondisinya membaik. Sekarang tensinya, gula darah, kolesterol terkendali. Dan ini harusnya menjadi pelajaran, menjadi pengingat buat kita, jangan tunggu komplikasi, jangan tunggu sakit parah untuk memulai hidup sehat. Sekarang juga ya, silakan Anda pesan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomo karena alat ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, spesifikasinya AccuLaser ini ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya rutin, ya sehari 2 kali. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya pemirsa? Semudah Anda menghubungi call center Gogomo yang nomornya ada di layar kaca. Hubungi sekarang lebih baik. Mau Anda foto dulu sekarang, diteleponnya nanti ketika Anda ada waktu luang juga tidak masalah.
Tapi jangan Anda tunda terlalu lama. Kenapa? Karena hidup sehat dimulai dari Anda menghubungi nomor call center Gogomol. Sudah ya? Tenang. Soal garansi, don't worry. Karena ada garansi spare part 1 tahun dan biaya servis untuk Anda gratis. Ya, tapi ingat pastikan Anda mendapatkan Aqualaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi sekali lagi pemirsa, nomornya sudah ada. Silakan Anda hubungi sekarang juga ya, supaya Anda bisa memastikan hidup Anda di masa mendatang lebih sehat. Oke, sudah ya, Anda hubungi ya. Oke, pemirsa sekali lagi, kami akan pamit tapi kami tidak akan pernah bosan menyampaikan pesan ini. Yuk, jika Anda ingin sehat, sekarang dan nanti, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat hidup sehat! Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.